Mulai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah analisis otomotif kelas 1B. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi mengenai analisis jurnal yang berjudul Penentuan Logam Besi dan Total dalam Produk Perikanan menggunakan Flame Atomic Absorption Spectrophotometry dan pengukuran nilai ketidakpastiannya. Baik, sebelum penjelasan, perkenalan, nama saya Agung Suranenggala dengan NIM 2460312 dan teman-teman saya. Saya Dea Dila Zaratubarila dengan NIM 2460354. Saya Kezia Nuriani Situmorang dengan NIM 2460402. Saya Muhammad Gilvani Abdillah dengan NIM 2460437. Saya Putri Azahra Ramadhani dengan NIM 2460482. Penulis dari jurnal ini yaitu ada Willy Cahya Nugraha, Christine Elysian, dan Rosie Catherine. Pengertiannya kali ini adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam, khususnya logam alkali seperti Na dan K, dan alkali tanah seperti Ca dan Ba, berdasarkan intensitas cahaya yang dipancarkan saat atom unsur tersebut tereksitasi dalam nyala api. Cahaya yang dipancarkan memiliki panjang gelombang spesifik untuk setiap unsur dan intensitasnya berbanding lurus dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengukur kandungan rata-rata Fe dan Zn serta menghitung ketidakpastian pengukuran dari hasil tersebut. Selanjutnya ada prinsip kerja alat. Berdasarkan pengukuran dari intensitas cahaya emisi ketika dimasukkan ke dalam api, panjang gelombang yang dihasilkan dari api akan memberikan unsur tentang api dan warna. Warna dari api memberikan informasi dari banyaknya jumlah unsur yang ada dalam sampel. Selanjutnya ada proses. Yang pertama itu ada desolvasi. Desolvasi itu merupakan proses penghilangan pelarut dari sampel, biasanya air. Tujuannya itu supaya hanya zat terlarut yang tersisa dalam bentuk padat. Yang kedua ada vaporization atau penguapan. Penguapannya itu adalah zat padat hasil desolvasi diubah menjadi uap. Tujuannya agar bisa masuk ke proses selanjutnya yaitu atomization. Yang ketiga ada atomisasi. Uap sampel dipecah menjadi atom-atom bebas. Tahap ini penting karena AAS mengukur jumlah atom bebas yang menyerap cahaya. Yang keempat ada ionisasi dan eksitasi. Sebagian atom bisa berubah jadi ion atau mengalami peningkatan energi atau eksitasi. Namun dalam AAS yang diukur adalah atom netral. Jadi ionisasi harus dikurangi seminimal mungkin. Selanjutnya ada skema kerja AAS. Secara singkatnya aja ya. Yang pertama itu ada HCl atau Hollow Cathode Lamp, sumber cahaya khusus untuk unsur yang akan dianalisis. Kemudian ada nebulizer dan burner, sampel cair disemprot dan dibakar dengan campuran asetilena dan udara untuk membentuk atom bebas. Yang ketiga ada atomisasi. Atom bebas dari sampel menyerap cahaya dari HCl. Yang keempat ada monokromator, memisahkan panjang gelombang cahaya dan hanya meneruskan cahaya spesifik unsur target. Yang kelima ada detektor, dia itu mendeteksi intensitas cahaya yang tersisa setelah diserap atom. Yang terakhir ada komputer atau pengolah data. Dia itu menampilkan hasil pengukuran konsentrasi unsur dalam sampel. Nah, di sini ada cara kerja ASFM. ASFM itu bekerja dengan cara mengubah. Jadi nanti sampel itu diubah dari cair menjadi atom-atom bebas melalui nyala api. Nah, kemudian nanti
Dia akan mengukur seberapa banyak cahaya pada panjang gelombang tertentu yang diserap oleh atom-atom tersebut. Nah, semakin banyak cahaya yang diserap, berarti semakin tinggi konsentrasi unsur tersebut dalam sampel penyerapan cahaya oleh atom bebas. Nah, sampel itu diubah menjadi atom bebas dalam nyala api. Nah, nanti lalu cahaya dengan panjang gelombang spesifik dari lampu katoda berongga atau HCl dilewatkan melalui nyala api. Atom-atom logam dalam atom-atom logam dalam sampel akan menyerap cahaya ini. Nah, jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi unsur tersebut dalam sampel. Nah, sinar yang tidak diserap akan diukur oleh detektor. Nah, hasilnya absorbansi dikonversi menjadi konsentrasi. Selanjutnya ada bagian-bagian dan fungsi alat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada yang namanya hollow cathode lamp atau HCl. Nah, ini tuh jantung dari sistem optik setiap lampu. Jadi ini tuh semacam lampunya. Nah, nanti isi dari hasil ini adalah unsur yang akan dianalisis. Misal jika kita pengen menganalisis tembaga, lampu hasilnya itu harus terbuat dari tembaga. Nah, selanjutnya tuh ada nebulizer atau pengembut. Nah, alat ini tuh penting karena nanti alat ini tuh akan mengubah larutan sampel cair menjadi kabut halus atau yang biasa disebut dengan aerosol. Nah, ini dilakukan dengan menyedot sampel, melalui kapiler dan menyemprotkannya bersama aliran gas ke dalam spray chamber. Nah, spray chamber selanjutnya ada spray chamber. Spray chamber itu apa sih? Nah, nanti habis dari nebulizer, aerosol masuk ke sini. Nah, fungsinya itu buat misahin tetesan aerosol yang berukuran besar dari tetesan yang lebih halus. Hanya tetesan-tetesan halus yang akan diteruskan ke burner. Jadi tetesan yang besarnya tidak dipindahkan ke burner. Nah, selanjutnya ini ada burner. Ini tuh semacam jantungnya dari AS. Nah, dari sistem otomasi flame ini nanti campuran-campuran aerosol, gas pembakaran misalnya asetilen dan gas oksidan dibakar. Nah, fungsinya adalah menyediakan panas tinggi sampai ribuan derajat Celcius untuk menguapkan pelarut dan mengoksidasi molekul-molekul sampai menjadi atom bebas dalam keadaan dasar yang siap untuk menyerap cahaya nantinya. Nah, selanjutnya ini ada monokromator nih. Nah, monokromator itu setelah melewati nyala api, nanti sinar yang tidak diserap akan masuk ke monokromator. Alat ini tugasnya tuh buat memisahkan sinar pada panjang gelombang spesifik yang telah diserap oleh atom sampel. Nah, habis itu ada PMT atau photomultiplier tube. Nah, ini adalah jenis detektor yang paling umum biasanya digunakan. Nah, fungsinya tuh untuk mengubah intensitas cahaya yang diteruskan yang tidak diserap tadi oleh atom sampel menjadi sinyal listrik. Semakin banyak cahaya yang diserap oleh sampel, semakin rendah intensitas cahaya yang sampai ke detektor. Nah, nanti ini diubah menjadi sinyal yang dapat diukur. Nah, di sini selanjutnya ada unit elektronik atau komputer dengan perangkat lunak. Nah, sinyal listrik dari detektor nanti bakal diperkuat dan dikirim ke sistem ini. Nah, nanti di sini akan muncul yang namanya nilai absorbansi, konsentrasi, dan hasil analisis. Nah, ada lagi tabung gas. Nanti berisi gas pembakar, misalnya asetilen yang biasa kita gunakan, dan gas oksidan, biasanya udara bertekanan atau nitros oksida. Selanjutnya ada lagi regulator dan pengukur aliran gas untuk mengatur dan memantau tekanan serta laju aliran gas yang masuk ke burner buat mastiin nyala api yang stabil dan aman. Nah, habis itu ada sistem pembuangan atau exhaust hood. Nah, fungsinya ini buat menghisap produk-produk pembakaran dan uap berbahaya yang dihasilkan dari nyala api. Karena kalau nggak pakai ini nanti si gas-gas yang berbahaya itu akan nyebar ke kita karena itu bahaya. Nah, terakhir ada sistem pengaman. Berbagai sensor dan mekanisme pengaman otomatis dirancang untuk mencegah bahaya seperti kebocoran gas, nyala api padam, atau tekanan gas yang tidak sesuai. Baik, berikutnya fungsi utama dari alat AS Flame ini. Yang pertama ada atomisasi sampel, yakni fungsi inti dari bagian flame pada alat AS. Sampel cair atau yang sudah dipreparasi dihisap melalui nebulizer dan diubah menjadi kabut halus atau biasa kita kenal dengan istilah aerosol. Aerosol ini kemudian masuk ke dalam nyala api yang panas. Contohnya contohnya asetilen atau N2O atau nitros. Pada panas dari nyala api ini akan menghasilkan menguapkan pelarut
dari sampel. Berikutnya menguraikan garam atau molekul logam menjadi atom-atom bebas dalam keadaan dasar atau ground state. Berikutnya, atom-atom inilah yang akan menyerap radiasi dari lampu katoda berongga. Berikutnya, pada poin 2, membentuk jalur optik untuk penyerapan. Maksudnya, nyala api juga berfungsi sebagai jalur optik, di mana atom-atom bebas berada dan siap untuk menyerap radiasi dari lampu katoda berongga yang diarahkan melaluinya. Berikutnya, yang terakhir, mendeteksi dan mengukur absorbansi. Jadi, setelah atom-atom menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik, detektor akan mengukur intensitas cahaya yang tidak diserap. Perbedaan intensitas cahaya yang dipancarkan dan yang dideteksi akan dikonversi menjadi nilai absorbansi yang berbanding lurus dengan konsentrasi unsur logam di dalam sampel. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian. Pada keuntungan alat AS ini, yang pertama sangat selektif karena selektifnya spesifik untuk setiap unsur. Berikutnya, sensitif untuk deteksi kadar yang rendah karena spesifik untuk setiap unsur, maka tingkat akurat dan presisinya sangat tinggi. Berikutnya adalah kerugian dari alat AS. Umumnya analisis tunggal unsur atau satu persatu, tidak bisa dua atau lebih. Berikutnya membutuhkan preparasi sampel atau biasanya dalam bentuk cair. Dan yang terakhir, potensi interferensi, baik itu dari segi kimia, ionisasi, dan juga matriks. Slide berikutnya ini merupakan tabel dari nilai ketidakpastian baku dan ketidakpastian baku relatif pada pengujian logam Fe total yang nantinya akan dibahas pada slide berikutnya. Ini data pada logam seng total akan dibahas di slide berikutnya. Untuk hipotesis yang kedua, kita mengidentifikasi nilai ketidakpastian gabungan pengujian logam Fe total secara signifikan lebih besar dibandingkan logam Zn total. Hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai ketidakpastian gabungan pengujian logam Fe dan Zn total. Bisa dijawab, komponen ketidakpastian dalam analisis logam Fe dan Zn ini menunjukkan variasi tergantung pada tipe evaluasi yang digunakan, yaitu tipe A, B, dan kombinasi A dan B. Yang kita tahu ketidakpastian tipe A itu melibatkan dari hasil pengulangan, sedangkan ketidakpastian tipe B itu dari hasil data yang sudah ada seperti sertifikat pada alat. Jadi berdasarkan data komponen dengan tipe evaluasi gabungan A dan B, presisi dan recovery dari logam Fe 8,3% dan 3,3%, sedangkan pada Zn 4,3% dan 3,3%. Sebaliknya, komponen dengan tipe evaluasi A atau B tunggal seperti kurva kalibrasi, larutan standar, kadar air, dan masa pelarutan memberikan kontribusi yang lebih kecil, kurang dari 3%. Dari perbandingan data yang ada, dikatakan bahwa tipe evaluasi A dan B memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya ketidakpastian. Jadi, untuk kesimpulannya, hipotesis alternatif itu diterima dan hipotesis nolnya ditolak.
Baik, selesai sudah pembahasan pada malam hari ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi